Pernah kebayangan sih sebuah krisis di mana tiba-tiba ada dua orang yang ngaku sebagai pemimpin sah di waktu yang bersamaan? Ini bukan cuma skenario film loh, tapi dilema serius yang udah dibahas tuntas dalam fikih klasik. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana para ahli hukum Islam zaman dulu mengurai masalah rumit ini. Coba deh bayangin sejenak. Pagi-pagi, Anda nyalain TV. Dan ternyata ada dua orang yang sama-sama dilantik jadi presiden. Wah, pasti langsung kacau kan? Bingung, bisa-bisa konflik di mana-mana. Jadi, pertanyaannya, siapa yang harus kita ikuti? Ini pertanyaan yang taruhannya gede banget. Oke, sebelum kita cari solusinya, kita harus paham dulu, kenapa sih ini jadi masalah besar? Para ulama fikih itu memulai dari sebuah prinsip yang, fundamental banget. Intinya tuh jelas banget, dan ini jadi fondasi dari semuanya. Hampir semua ulama sepakat, punya dua pemimpin dalam satu waktu itu nggak sah. Tujuannya cuma satu, yaitu menjaga kesatuan umat dan mencegah perpecahan. Ya, meskipun ada pandangan lain yang minoritas, prinsip kesatuan ini jadi prioritas utama. Aturan sih aturan ya, tapi kan realitas politik kadang-kadang jauh lebih ruwet. Nah, terus gimana kalau skenario yang dilarang ini entah kenapa kejadian juga? Apa dong langkah selanjutnya? Nah, yang menarik nih, para ahli hukum Islam itu nggak langsung punya satu jawaban pasti. Mereka menjajaki beberapa kemungkinan logis dulu buat mecahin teka-teki ini. Coba kita lihat tiga pendekatan pertama mereka. Jadi ada tiga ide awal yang muncul. Pertama, berdasarkan lokasi. Gagasannya, pemimpin yang diangkat di kota tempat pemimpin sebelumnya wafat itu dianggap lebih sah, biar ada kesinambungan gitu. Kedua, solusi drastis, pengunduran diri bersama. Dua-duanya diminta mundur aja buat meredakan ketegangan, terus proses pemilihannya diulang. Dan yang ketiga, yang paling acak, pakai undian atau qur'ah buat nentuin siapa yang berhak. Tapi coba deh kita pikirin lagi. Apa solusi yang basisnya lokasi, pengunduran diri, atau bahkan untung-untungan kayak undian itu benar-benar bisa ngasih kepastian hukum dan stabilitas yang dibutuhkan sebuah negara? Kayaknya masih ada yang ganjel ya kan? Nah, setelah lewat berbagai pertimbangan, akhirnya muncul sebuah terobosan. Para ulama sadar kalau jawaban yang paling kuat dan meyakinkan itu nggak ada di solusi-solusi tadi. Ada satu faktor yang mengalahkan segalanya. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Fokusnya geser total. Bukan lagi soal geografi atau kebetulan, tapi soal kronologi. Sebuah pergeseran yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya dalam banget. Dan inilah jawaban finalnya yang dikenal sebagai pandangan al-sahih. Kepemimpinan yang sah itu mutlak jadi milik orang yang paling duluan menerima baiat atau akad pengangkatan. Prinsip ini disebut asbaquhuma. Simpelnya, siapa cepat, dia dapat. Urutan waktu jadi satu-satunya penentu yang sah. Nah, biar konsep ini lebih gampang dipahami, para ulama pakai sebuah analogi yang deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Logikanya digambarkan dengan sangat pas di sini. Bayangin, Anda seorang wanita dinikahkan kepada dua pria oleh dua wali yang berbeda. Hukum menetapkan kalau pernikahan yang sah itu yang akadnya terjadi lebih dulu. Nah, logika yang sama persis ini diterapkan pada baiat kepemimpinan. Siapa yang akadnya pertama, dialah yang sah. Titik. Konsekuensinya jadi jelas banget. Begitu terbukti siapa yang diangkat duluan, statusnya sebagai pemimpin jadi sah dan tetap. Nah, pemimpin yang kedua, atau disebut al-masbuk, secara hukum wajib untuk mundur dan ikut memberikan baiat kepada pemimpin pertama. Tujuannya apa? Ya demi menjaga kesatuan. Tentu saja, kerangka hukum yang solid harus bisa menangani kasus-kasus khusus kan? Oke, sekarang mari kita lihat gimana fikih mengatasi skenario di mana aturan utama tadi sulit buat diterapkan. Ini pertanyaan yang wajar banget. Gimana kalau secara teori nih, kedua pemimpin diangkat pada detik yang sama persis? Nggak ada yang bisa dibilang lebih dulu. Terus gimana dong? Jawabannya tegas. Kalau pengangkatan terjadi secara simultan, barengan gitu, maka kedua akad itu dianggap fasad atau batal. Dua-duanya nggak sah. Konsekuensinya, ya prosesnya harus diriset total. Proses pemilihan harus diulang dari nol, entah untuk salah satu dari mereka atau untuk kandidat baru sama sekali. Nah, ada lagi kasus pengecualian kedua. Gimana kalau kita tahu pasti salah satu ada yang lebih dulu, tapi kita nggak tahu yang mana? Dalam situasi kayak gini, status kepemimpinan keduanya ditangguhkan dulu. Jadi nggak ada yang dibatalin, tapi semuanya di-pos sementara sampai ada investigasi atau al-kashf yang bisa membuktikan siapa yang sebetulnya diangkat lebih dulu. Oke, sekarang ayo kita rangkum semua potongan-potongan ini dan lihat gambaran besarnya. Kerangka hukum ini ternyata memberikan sebuah alur yang sangat logis untuk menyelesaikan krisis yang tadinya kelihatan mustahil.
Jadi, ini semua terangkum dalam 3 pilar utama. Prinsip dasarnya nggak boleh ada pemimpin ganda demi kesatuan. Penentu keabsahannya prioritas waktu, yang mengalahkan faktor-faktor lain. Dan prosedur hukumnya jelas, pemimpin kedua harus tunduk, akad yang barengan dibatalkan. Dan kalau waktunya nggak jelas, butuh investigasi. Sebuah sistem yang komprehensif banget kan? Sebagai penutup, yuk kita renungin bareng-bareng. Di dunia modern kita yang serba cepat ini, di mana berita simpang siur dan klaim legitimasi bisa muncul dari mana saja, kira-kira ada nggak sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kearifan yang menekankan pada kejelasan, urutan, dan prosedur yang tegas ini demi menciptakan stabilitas? Sebuah pertanyaan untuk kita bawa pulang.